Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Mari kita pujikan lagu dengan apakan ku balas. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih atas Kau telah kumpulkan kami di sini untuk bisa menyiapkan hati dan pikiran kami, untuk kami bisa menghadap ke tahta-Mu lagi, untuk kami bisa beribadah lagi Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau berjamah dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati penendang yang akan memberikan firman Tuhan nantinya Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar ya Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Allah Harapan. Tanpa Tuhan yang di samping, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di samping, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Halo, selamat pagi. Shalom. Anak-anakku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Ku yang berharap kita senantiasa dalam keadaan sehat karena berkat penyertaan Tuhan. Anak-anakku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama mendasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Terima kasih Allah kami yang di surga, Allah yang kami kenal dalam karya dan penyelamatan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur saat ini, Kau izinkan kami bersekutu bersama-sama untuk mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan memimpin di dalam persekutuan kami pada saat hari ini. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang membuka hati kami untuk layak ditaburi firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semuanya turut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Anakku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita belajar firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, benar akan bacakan demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat,
tidak mencontoh orang berdosa dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah, tetapi yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Orang itu berhasil dalam segala usahanya. Ia seperti pohon di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Sebaliknya, orang jahat, ia seperti sekam yang dihamburkan angin. Orang jahat akan dihukum Allah, hakimnya, dan dipisahkan dari umatnya. Sebab orang taat dibimbing dan dilindungi Tuhan, tetapi orang jahat menuju kepada kebinasaan. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pagi hari ini adalah milikilah prinsip hidup yang teguh. Milikilah prinsip hidup yang teguh. Anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kalimat yang ditulis oleh Galileo Galilei. Dia menulis demikian: jangan pernah merasa takut akan kesendirian dan terasing karena Anda mempertahankan prinsip yang benar. Saya ulang sekali lagi, jangan pernah merasa takut akan kesendirian dan terasing karena Anda memiliki prinsip hidup yang benar. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalian pasti kenal siapa itu, pernah mendengar siapa itu Galileo Galilei. Dia dikenal sebagai pendukung teori heliosentris yang ditemukan oleh Kopernikus. Teori yang menyatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Pemikiran tersebut saat itu bertentangan dengan ajaran Aristoteles maupun keyakinan gereja pada saat itu yang menyatakan bahwa bumilah pusat tata surya atau yang dikenal dengan geosentris. Akibat dari pemikiran Galileo Galilei itu, maka dia dihukum, dia dikucilkan dengan tahanan rumah sampai ia meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1642 dalam usia 77 tahun. Sejarah membuktikan bahwa ternyata teori heliosentris adalah benar adanya. Baru pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II menyatakan secara resmi bahwa keputusan penghukuman itu adalah salah. Dan dalam pidato 21 Desember 2008, Paus Benediktus ke-16 menyatakan bahwa Gereja Katolik Roma merehabilitasi namanya sebagai ilmuwan. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki keberanian untuk mempertahankan prinsip hidup yang benar tanpa merasa terganggu oleh pendapat orang lain tentang diri kita. Sejarah mencatat bahwa orang-orang hebat sukses karena mereka fokus pada keyakinan dan tidak membiarkan dirinya terintimidasi oleh pendapat atau kecaman orang banyak. Mereka berani melakukan apa yang menjadi keyakinannya, sekalipun itu tidak sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya. Seperti tadi dalam kitab Mazmur kita baca bersama-sama. Pemazmur mengajarkan bahwa yang berbahagia adalah orang yang memiliki prinsip yang teguh, suka terhadap Taurat Tuhan, dan tidak terpengaruh oleh opini publik. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita baca sekali lagi ya ayat yang kita mulai dari Mazmur 1 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak mencontoh orang berdosa, dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Dari sini kita melihat bagaimana pergaulan orang benar. Dia akan bergaul dengan orang-orang yang baik. Dia akan bergaul dengan orang-orang yang benar, yang takut akan Allah. Kita boleh bersahabat dengan siapa saja, tetapi yang bisa mempengaruhi kehidupan kita adalah pergaulan yang baik. Pergaulan orang-orang yang mengenal Allah, bukan orang-orang jahat dan berdosa.
yang berikutnya, yang suka melakukan perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan yang harus dilakukan, bukan kehendak kita. Karena kehendak kita, kehendak manusia seringkali kehendak daging. Tetapi kehendak Tuhan adalah kehendak roh. Misalnya saja, lebih enak tidur daripada harus bangun pagi dan belajar online. Nah, tapi kita lihat apa yang harus kita lakukan. Ya, kedisiplinan. Kehendak Tuhan atas diri kita adalah kedisiplinan, on time. Itu yang harus kita lakukan. Itu tadi contoh kecil, banyak lagi yang lain. Orang itu berhasil dalam segala usahanya kalau dia suka melakukan perintah Tuhan. Dari hal yang kecil saja tadi, on time di dalam belajar, tanggung jawab di dalam belajar. Tidak ada anak yang sukses apabila dia tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, dia akan seperti pohon yang ditanam, yang di tepi sungai, yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Artinya, segala berkat kehidupan akan senantiasa diterima orang-orang yang percaya akan Tuhan, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dari sinilah kita akan belajar bagaimana kita akan senantiasa berpegang pada Tuhan. Maka milikilah prinsip hidup yang teguh dengan selalu berpegang kepada kebenaran Allah. Bertindaklah sesuai dengan kehendak-Nya, bukan berdasarkan opini publik atau pendapat orang pada umumnya, dan menyatakan kebenaran itu kepada dunia. Meskipun mungkin di luar kita banyak kejahatan dan itu dianggap umum, tetapi kita orang percaya tetap berpegang teguh pada kebenaran. Inilah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita senantiasa menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan mendasarkan kehidupan kita kepada perintah Tuhan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini. Kau berkati kami, Kau ingatkan kami bahwa kami harus mempunyai prinsip hidup yang kuat di dalam Engkau, memiliki prinsip hidup yang kuat di dalam kebenaran. Meskipun orang-orang di sekitar kami menganggap kebenaran itu sesuatu yang tidak baik bagi mereka, ataupun opini publik yang menyatakan kebenaran itu adalah sesuatu yang mungkin berbeda dengan mereka. Berkati kami Tuhan, supaya kami senantiasa berpegang teguh dalam kebenaran kami, dalam kebenaran seturut dengan kehendak-Mu untuk melakukan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Meskipun mereka belajar dari rumah masing-masing, Kau sendiri akan memberkati mereka dengan kedisiplinan, dengan rasa tanggung jawab, sehingga mereka dapat belajar dengan baik untuk mencapai harapan dan cita-cita mereka. Berkati orang tua yang mendampingi, Kau akan berikan kesehatan, memenuhi segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk sekolah kami tercinta, kepala sekolah, Bapak, Ibu guru dan karyawan, satukan hati kami untuk kami mampu melakukan tugas tanggung jawab kami untuk mengajar anak-anak kami, menghantarkan mereka meraih harapan dan cita-cita mereka. Berkati keluarga kami masing-masing Tuhan dengan kesehatan, sukacita yang dari Engkau akan senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami hanya ke dalam tangan dan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian renungan pagi hari ini yang mampu menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Selamat belajar, selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.